Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya dan membuka, saya minta yang di belakang yang sedang makan berhenti dulu sebentar. Karena ini model acaranya lah acara drama begini, jadi harus diingatkan kalau ngobrol di sana percuma saya berbicara. Saudara sekalian, khususnya Pak Kimpling, Pak Bambang yang memprakarsai gagasan pameran foto di Yogyakarta, para hadirin, Direktur UNESCO Pak Albert Geisen, Ibu Nina Bertanjung, para pejabat, terutama wartawan yang banyak sekali hadir. Saya senang kalau wartawan hadir ya. Karena ini negeri kita semua, jadi semua ikut bertanggung jawab, terutama wartawan. Yang hadir barangkali ada 100-200 orang, tetapi kalau wartawan memberitakan, besok kira-kira 50 juta orang tahu. Tetapi kalau tidak ada wartawan, biarpun yang hadir 1000 orang, tetap yang tahu cuma yang 1000 orang itu. Jadi lebih baik acara yang hadir 200 orang, tetapi wartawannya banyak, dan mudah-mudahan besok semua wartawan akan membuat berita besar tentang pameran foto, maka jutaan masyarakat Indonesia akan membacanya. Saudara-saudara, saya seorang yang pernah tidur di sebelah gunung berapi, Gunung Batur. Jadi Gunung Batur itu adalah kampung saya di Bali. Dia kalau berapi sedang memuntahkan sesuatu, tentu serem ya. Tetapi begitu selesai memuntahkan sesuatu, atau bertahun-tahun berikutnya, keindahannya akan kita warisi berpuluh-puluh tahun. Sampai nanti pada suatu saat dia batuk lagi, kita menjauh lagi. Jadi benefit atau karunia yang diberikan oleh keindahan satu gunung yang berapi berpuluh-puluh tahun, malah di Danau Toba itu berabad-abad, sejak meletusnya dulu di gunung di Toba situ, kita mewarisi keindahannya berabad-abad dan berpuluh-puluh tahun. Jadi itu yang sebetulnya kita mau angkat pada sore hari ini. Saudara-saudara, sesuatu itu, teori saya dimulai dari ada yang punya ide. Jadi di Jogja ada yang punya ide, Pak Bambang Sukmono punya ide, sama Pak Kimpling punya ide. Nah, setelah ide muncul, diikuti dengan jadi pemikiran. Selalu sesuatu itu dari berpikir mulainya, kemudian diikuti dengan berbicara berdua, berbicara bertiga, kemudian rapat, dilempar gagasannya. Jadi habis berpikir berbicara. Kalau pikirannya baik, positif, niatnya baik, maka Tuhan sudah langsung memberi restu. Ini orang berpikir yang baik, diberi restu. Maka kalau dia berbicara sama teman-temannya, pembicaraannya baik, untuk tujuan yang baik, maka dia akan saling sambut menyambut gitu. Setelah itu dilakukanlah sesuatu, ada action. Karena kalau cuma ngomong saja, itu namanya omdo. Omong doang juga tidak menghasilkan apa-apa. Setelah ada yang berpikir yang baik, gagasan, kemudian diikuti dengan rapat-rapat, saya yakin Pak Bambang ini dengan Pak Kimpling ini berkali-kali rapatnya ketemu ya. Dan biasanya kalau ada gagasan-gagasan begini, ada saja orang yang takut-takut, pesimis. Jadi orang pesimis jangan diajak-ajak lah. Nggak akan maju negeri kita kalau yang pesimis diajak. Kita harus bergabung orang-orang yang optimis. Ya optimis. Jadi negeri kita. Nah, setelah itu diadakanlah pameran di Jogja.
Saya kebetulan tidak ada di sana karena saya ke ND. Di ND juga kalau saya cerita ND kira-kira satu episode itu. Bagaimana Bung Karno di ND itu satu episode, nanti ceritanya kapan-kapan tentang ND. Terus ke Komodo, saya nggak bisa hadir. Nah kemudian pameran itu saya dilapori. Ada pameran lukisan begini-begini mengenai Merapi di Yogyakarta. Bagus fotonya. Saya sudah nebak pasti bagus lah. Karena negeri kita itu ya, yang bekas bencana saja kalau difoto, apalagi fotografernya jago, itu menarik. Apalagi ada sisi-sisi Merapi yang tidak kena misalnya. Ya, Gunung Merapi itu, saya punya Gunung Batur ya di Bali. Dalam keadaan meletus saja kalau difoto, ya, yang motretnya jago, itu indah. Jadi Tuhan di balik bencana itu selalu juga memberikan keindahan. Tinggal sekarang kita manusia mampu nggak mengambil sisi-sisi indahnya itu. Nah inilah yang sebetulnya mengapa saya waktu dilapor oleh Pak Sabta, Pak ini ada begini, gimana kalau kita angkat ke Jakarta? Segera kerjakan, dulu, ya. Dulu lah. Cari tempat, dapat disahid, semua bergabung pikirannya, jadi. Tadi saya lapor Presiden, saya mau membuka pameran foto tentang Merapi. Beliau langsung, di mana itu? Di Sahid. Waduh, saya pikir nanti kalau dikasih tahu di Sahid jam 5, jangan-jangan terus beliau kesini. Beliau kan modelnya begitu. Kalau yang bagus-bagus beliau senang untuk mengangkat negeri. Jangan kalau ada Gunung Merapi meletus terus emang terus kiamat Indonesia. Enggak. Barangkali saudara pernah melihat saya waktu habis meletus, awal-awal meletus Gunung Merapi ya, tanggal 6 kalau nggak salah 6 November, airport Adi Sucipto ditutup, debu sudah sampai ke Bekasi, kemudian beritanya begitu besar, wah kayaknya sudah begitu besar. Nah orang di luar negeri jadi takut. Penerbangan ke Jogja berhenti, kita mengerti karena airportnya ditutup. Kemudian penerbangan ke Jakarta juga berhenti. SQ tidak terbang, Air Asia tidak terbang, semua yang dari luar negeri, Qatar tidak terbang. Saya teleponin semua. Ngapain you tidak terbang? Indonesia tidak kiamat. Jakarta masih terbuka lapangan terbangnya, Bali masih terbuka. Yang kami tutup hanya Jogja. Terbanglah besok. Karena waktu dia minta merengek-rengek, minta terbang dulu, ngadep saya juga. Sekarang sudah dikasih izin terbang, baru ada berita saja debu sampai di Bekasi. Ya. Kok langsung tidak terbang ke Jakarta? Saya minta, besok saya minta terbang. Kalau saudara tidak terbang, saya akan bikin perhitungan. Enak saja. Ya. Akhirnya besoknya terbang lah. Jadi kadang-kadang kita mesti harus cepat beraksi, jangan sampai, karena kalau tidak terbang ke Jakarta, langsung makin terpuruk kita. Untung kalau ke Jogja dia terbang, saya masuk, saya mengerti karena memang lapangan terbangnya kita tutup. Baik saudara-saudara, berikutnya begini. Kalau ada bencana alam, Indonesia ini ditakdirkan ada lempengan begitu, ya. Barangkali, bukan barangkali lah, akan terjadi lagi bencana alam. Ya, gempa ya akan terjadi lagi suatu saat, ya mungkin tsunami akan terjadi lagi barangkali. Makanya kita berdoa biar jangan keras-keras lah tsunaminya gitu, jangan gede-gede gempanya ya. Nah tetapi kan kita harus siap, dan kita sudah membuktikan, Indonesia ini sudah membuktikan kalau terjadi bencana alam mesti bisa kita atasi. Saya pesan, ini sudah terjadi sekarang, jadi kalau misalnya ada bencana alam, mari kita, di sana biasanya diuji kegotong royongan Indonesia dan muncul solidaritasnya, muncul sumbangan, muncul gerakan, dan saya selalu berterima kasih kepada orang-orang yang segera bergerak untuk membantu yang kena bencana. Dan saya selalu marah kepada orang yang ngirim sumbangan, tidak ke Jogja, tidak ke Merapi, bantuin tidak, berdoa pun tidak. Saya bilang paling tidak orang Indonesia itu berdoa.